Warga di Kudus, Jawa Tengah digegerkan dengan temuan mayat seorang wanita yang meninggal bersimbah darah di kamar rumahnya. Korban Sri Suwardi usia 60 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Desa Loram, Wetan, Kecamatan Jati Kudus. Saat ditemukan, jasad korban berada di samping anaknya yang berkebutuhan khusus. Jasad korban pertama kali ditemukan anaknya yang tinggal beda rumah yang hendak mengantarkan makanan. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Kudus untuk pemeriksaan lanjut sebelum dimakamkan. Aparat kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Ya pemirsa, seorang lansia ditemukan bersimbah darah di dalam kamar rumahnya. Saat ditemukan, jasad korban sudah mengeluarkan bau tak sedap berada di samping anaknya yang berkebutuhan khusus. Untuk mengetahui kronologi penemuan jasad korban dan mengetahui keseharian korban, sudah bersama kami Bapak Abdul Rojak, saksi sekaligus Ketua RT setempat. Selamat pagi Bapak Abdul Rojak. Selamat pagi Mbak. Bapak, kami tentunya turut prihatin dengan apa yang terjadi di sana, tapi Pak mungkin bisa dijelaskan sedikit kronologi penemuan jasad korban beserta kondisi ketika saat ditemukan ini seperti apa, Pak? Kronologinya sekitaran jam kurang lebih setengah 5, anak yang kedua pergi ke rumah saya memberitahu, dia bilang untuk melihat ibunya itu sudah meninggal apa belum. Nah, setelah saya cek bersama anaknya dan juga tetangga, ternyata pintu kamarnya terkunci, nggak bisa dilihat dari jendela. Nah, setelah saya lihat dari jendela, ternyata ibunya ada di lantai dan anak yang ketiga itu di atas kasur. Ibunya kondisinya sudah meninggal dan mengeluarkan bau yang sudah tidak enak. Tapi Pak Abdul, selama ini ibu tersebut tinggal bersama siapa Pak di sana? Di rumah itu tinggal berdua sama anaknya itu. Anak yang ketiga yang ada di atas hali itu. Berarti hanya bertiga begitu ya Pak? Berdua. Oke. Baik. Lalu Pak, terakhir kali Bapak melihat korban dan anaknya terlihat ini kapan Pak? Kalau terakhir kali, kalau saya itu 1 mingguan sih. Tapi kalau tangga yang terdekat bilangnya hari Sabtu itu masih kelihatan anaknya keluar. Di hari Sabtu berarti terakhir ya Pak. Tapi kalau kita boleh tahu nih Pak, kemudian suami dari korban ini kemana Pak? Suami korban sudah meninggal, sudah lama. Kurang lebih ya 15 tahunan lah sudah meninggal. Oh, 15 Jadi tahun yang lalu ya? Satu keluarga itu punya anak 3. Anak yang pertama sudah berkeluarga, berdomisili di Bekasi. Terus anak yang kedua berdomisili di Kudus, cuma di beda tempat, di Lorametan sebelah selatan. Jadi ya agak jauh lah. Okay. Ya, jadi yang ada di sini itu cuma sang ibu sama anaknya itu. Pak Abdul, tapi ketika ditemukan dalam rumah korban ini ada barang yang hilang atau tidak Pak? Kalau itu saya nggak tahu, yang kan gini, setelah saya lihat kondisinya sudah meninggal, terus saya menghubungi aparat. Nah, setelah aparat semua datang, baru pintu kamar baru dibuka, dicongkel dengan menggunakan linggis oleh aparat. Pak Abdul, tapi sepengetahuan Anda, apakah korban ini memiliki riwayat penyakit atau seperti apa Pak? Nek, dari keterangan keluarga, anak yang kedua, ibunya memang punya riwayat penyakit. Ya gitulah orang sepuh nih, orang tua itu kan penyakit dalam sih biasanya. Baik, penyakit dalam itu ya.
keterangan dari anak kedua. Mm-mm. Tapi apakah ada tanda-tanda yang mencurigakan Pak sebelumnya? Sebelumnya kok kelihatannya nggak ada sih. Nggak ada ya Pak ya? Mm-mm. Tapi Nggak ada. korbannya, apakah korban lain ini ada bersimbah darah atau seperti apa? Atau hanya ibunya saja Pak? Kalau saya lihat dari jendela, itu kelihatannya ibunya saja lah. Pas itu posisinya anaknya di atas Bali. Anaknya yang punya gangguan mental itu. Oke, baik. Tapi untuk kesehariannya anaknya seperti apa Pak? Kesehariannya tertutup. Tertutup Jadi berarti ya? jarang berkomunikasi sama warga. Sulit lah. Baik. Setiap saya butuh sama keluarga dia, seandainya kan di lingkungan RT kan ada jimpitan, ada apa, saya ya lewat WA dulu. Baik, kalau begitu. Pak Abdul Rozak, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Utama Pagi dan semoga kasus ini juga diberikan titik terang. Terima kasih Pak, selamat kembali beraktivitas.